Ya, merdeka. Hiduplah Hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Ya, Oh, Terima kasih kami sampaikan kepada operator. Selanjutnya geser ke acara yang kedua. Anak pilihan berkenan Estan itu sambutan dari Dinas Sekitar Profesor Aditya Terandes dengan Aktual Jin Pembangunan tahun 2008 pada kampus Selatan. Terima kasih kami sampaikan kepada operator. Selanjutnya kita geser kepada acara yang ketiga yaitu sambutan Takila Bernami Esani yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Nyai Haja binti Maunah MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Gus Oding sebagai pemateri, Mas Muhammad Rodlin Billah, STMSC, PSD, kandidat dari Jerman. Sugeng sonten apa siang Mas di sana? masih pagi nih, Bu. Masih pagi ya Gus. Nggih. Jam 10 nih. Alhamdulillah, nggih, sehat. Yang saya muliakan, saya takdimi para kiai, para bunyai, kawan-kawan profesor, para dosen, para kakak menak yang ada di Jawa Timur, khususnya para supervisor, pengawas PPAI, para kepala MAN, MTSN, MIN, MA, MAK, para kepala sekolah, para guru-guru, mahasiswa saya program doktor, program S2, S1, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, seluruh peserta seminar yang saya bahagiakan, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta yang saya cintai, saya banggakan. Perlu kami sampaikan, Gus Oding, pesertanya adalah salah satunya dari UK, Inggris, Ananda, Mas Insinyur Haji Muhammad Afnan Habibi, STMTM dan Mas Gelora Mahardika dari International Seoul University di Korea, dan Mas Arman Wawing dari Australia, dan Ibu Profesor Khairunisa dari UTM Malaysia, serta praktisi yang ada di khususnya Kementerian Agama. Bapak Ibu peserta seminar yang saya bahagiakan, pada kesempatan yang penuh mubarak ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya, kita dapat bermuajahah meskipun dalam keadaan daring bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Gus Oding yang sedang berada di Jerman. Rahmat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang telah mendidik kita pada dunia sekarang dan pada dunia yang akan datang. Biasanya saya pakai pantun Gus ini ya. Jadi ini saya kirim pantun khususnya untuk panjenengan. Karena mengkail di negara orang ya, mengkais rezeki di negeri orang ini Gus Odin ya. Hujan emas di negeri orang, hujan kerikil di negeri sendiri. Tuntutlah ilmu pengetahuan sampai di negeri orang. Janganlah lupa tetap menjadi seorang santri. Hadirin peserta seminar yang saya bahagiakan, kita tahu bersama bahwa pesantren dikenal sebagai lembaga yang konsisten mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman. Konsistensi pesantren meletakkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengikuti ritme perkembangan. Kini tengah dihadapkan pada fenomena disrupsi yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dan fundamental. Tantangan pesantren di era disrupsi adalah bagaimana kita menyiapkan santri yang mampu bertahan dan berkembang dengan era yang serba inovatif maupun kreatif. Di tengah kondisi yang demikian, masyarakat semakin diperkenalkan dengan perubahan-perubahan. Eksistensi pesantren tidak diragukan lagi, di mana pesantren mampu bersikap adaptif, menerima dinamika kehidupan, bahkan menjadi alternatif bagi pelestarian nilai-nilai agama, etika, budaya, hingga tanggung jawab sosial. Karena nilai inilah yang menjadi kekuatan spiritual intelijensi dalam menghadapi ketidakpastian. Maka dalam rangka Hari Santri yang ke-10 ini, bagaimana kita menghadapi era disrupsi? Kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan inovasi-inovasi di segala bidang. Yang kedua, mengembangkan literasi teknologi. Dan yang ketiga, mengadopsi teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan emosional, sosial, spiritual, dan intelijensi. Dan yang kedelapan adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Hadirin peserta seminar, Gus Odin yang kami muliakan, kita sebagai seorang santri tidak hanya bangga, tetapi harus merefleksi pentingnya peran santri. Adapun menurut saya, santri harus mempunyai peran santri sebagai simbol kemanusiaan, sebagai simbol keikhlasan, simbol kejayaan, simbol perjuangan, simbol kemandirian, simbol kemenangan, simbol peradaban, simbol pelestarian, simbol tanggung jawab, kekuatan, kematangan, mumpuni profesi, dan simbol figur penuntut ilmu pengetahuan. Karena tadi pembukaannya saya kasih pantun, ini juga sebelum undur diri saya kirim pantun juga ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Meski Gus Odin kuliah di Jerman, hatinya tetap menjadi santri kiai. Cakep. Baik, saudara peserta seminar yang berbahagia, marilah seminar dengan topik tantangan santri dalam era disrupsi kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama keluarga Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada beliau Profesor Dr. Andes Nyai Hajah binti Mauna MPDI, kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baiklah, sini kita akan memasuki acara inti, yaitu dialog yang bertemakan tantangan santri dalam menghadapi era disrupsi. Tapi sebelum itu, saya sebagai Master of Ceremony pamit undur diri dan selanjutnya akan dipimpin atau dimoderatori oleh Saudari Devi Linda Ayu Eskom. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Doanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency Profesor Dr. Nyai Hajah binti Mauna, Magister of Education. Your Excellency Muhammad Radlin Billah, Bachelor Engineer, Magister Science and Candidate PhD. Your Excellency Dr. K. Haji Ahmad Yubaidi, Magister Law, and all audience in this Zoom whom I love. First of all, praise and thanks always be upon Sharikat Allah, the Almighty, as the Publicans, all over the universe that has created the world belongs to all mankind. And He also given us some verses and blessing till we can gather together and face to face in this beautiful opportunity, in these beautiful occasions, exactly. Additionally, never be forgotten to send the best thanks and salutations to our best Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Okay, for today, our speakers is the best speakers, if I think, because Muhammad Rodrin Billah is Customer Success and Team Lead, Karesu Baden Ludwig Jerman. In the summary, driven by the rapid growth of the internet, Muhammad is keen to learn about and develop high-speed optical engineers to keep up with her ever-increasing demand for bandwidth. His doctoral research primarily focused on utilizing a novel class of optical integrations. And then he has top skill. The first top skill is project management. The second is micro-optics. The third is photonic integrations. And this language, there are four. The first language is Arabic, and then the second is English. The third is German. The fourth is Indonesian, because he come from Indonesia, is that. And then so there are many publications. The first publication is Cyber Integration of Silicon Photonic Circuit and NIP laser by photonic wire bonding. And then Exchanger 448 Gbps or silicon photonic transmitter enabled by photonic wire bonding. The third is multi-chip integration of lasers and silicon photonic by photonic wire. Okay, for the education, for the first education is for bachelor in Institut Teknologi 10 November, Surabaya. And then for the magister in Karisu Institute of Technology. Okay, maybe just that for CV. Maybe it's just we'll use Indonesia only, everyone. Nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang santri menghadapi era disrupsi seperti itu. Santri perlu mengembangkan berbagai keterampilan dan pola pikir yang adaptif. Seperti bagaimana penguasaan teknologi. Nah, sebagaimana yang kita tahu sendiri, teknologi sekarang sudah mencapai 4.0 ataupun itu nanti akan mencapai ke nilai 5.0 seperti itu. Bagaimana caranya kita agar dapat menyaring dan memfilter gitu, kita sebagai santri seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan langsung oleh pembicara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Bali Rejo, yaitu Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Yubaidi, SH, SPD, MH, beserta Ibu Profesor Dr. Anda Hajah binti Maunah, MPDI,
Karena tadi sudah dibuatkan pantun oleh beliau, maka tradisi Melayu juga harus membalas dengan pantun. Berlayar perahu menuju dermaga, angin bertiup membawa kesejukan. Rajin, rajin belajar, janganlah lelah, ilmu dan iman jadi pegangan. Cakep. Kemudian juga yang kami hormati, para kiai, ibu nyai, ibu dan bapak dosen, juga ibu dan bapak guru, serta para sesepuh sekalian yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mas Syamilul Asror, juga Mbak Devi Linda selaku MC dan moderator, serta Mbak dan Mas peserta dialog, ya, karena dua arah saya harapkan begitu. Dari apa yang menjadi topik untuk mengidentifikasi tantangan santri dalam menghadapi era disrupsi ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini tidak lain, ada dua hal. Yang pertama, saya sudah berikan catatan di grup WhatsApp, bisa ikut berpartisipasi supaya ini menjadi dialog. Dialognya bentuknya karena era disrupsi, jadi bentuk dialognya juga digital begitu. Nanti di akhir materi ini akan ada dialog langsung. Tapi saat ini dialognya masih terbatas dalam bentuk interaktif yang nanti akan saya berikan instruksinya sesuai dengan progres daripada materi saya. Kemudian yang kedua, bahwa materi yang akan saya sampaikan ini tidak lain adalah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Binti. Jadi syarah ya istilahnya ya, atau catatan kaki begitu dari apa yang disampaikan dengan singkat dan padat oleh beliau tadi. Jadi di sini mungkin sebelum saya melaju pada slide berikutnya, saya ingin menanyakan apakah slide saya sudah bisa terlihat ya di layar Zoom sekaligus dari aplikasi teman-teman. Kalau mau lewat HP saja juga enggak apa-apa, jadi Zoom-nya bisa diminimize begitu, jadi supaya tidak bingung, paling tidak audionya masuk gitu ya. Sudah. Nih, kalau Ampun. begitu saya lanjutkan. Sudah. Jadi sebelum saya mulai, mungkin ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu sekaligus bagi Bapak Ibu dan Mas Mbak untuk akrab dengan fitur dialog interaktif secara digital ini. Saya memiliki satu pertanyaan terlebih dahulu. Apa pekerjaan dari Bapak dan Ibu serta Mas Mbak sehari-hari? Bisa dipilih salah satu. Monggo. Jadi yang namanya pendidik yang baru saja masuk ini bisa dosen, bisa guru, pelajar bisa rekan-rekan dari SMP, SMA, atau mahasiswa juga. Kemudian profesional dan pegawai ya bisa ada yang berprofesi sebagai insinyur di satu perusahaan, atau juga teknisi misalnya, dan seterusnya. Atau juga wirausaha mungkin yang memiliki usaha sendiri. Kemudian tenaga medis, ini Bapak Ibu dokter kita, atau Ibu Bapak perawat misalnya, yang bekerja di rumah sakit atau di klinik, puskesmas, dan seterusnya, atau yang lain ya, yang tidak termasuk dari kelimanya yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk merespon. Saya kira ini pertanyaan yang sangat mudah, sekaligus supaya Bapak Ibu akrab dengan fitur dialog kita atau bentuk dialognya. Jadi karena memang informasinya acara ini dilaksanakan dari Pondok Pesantren Nurul Albab, maka wajar apabila pelajar dan mahasiswanya menjadi mayoritas, gitu saya kira. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sudah masuk, saya kira cukup banyak ya perwakilannya, ada 40 yang memberikan jawabannya. Mayoritas adalah Mbak dan Mas yang menjadi pelajar dan mahasiswa, kemudian ada sebagian dari Bapak Ibu yang sudah berprofesi sebagai pendidik, baik dosen maupun Bapak Ibu guru, gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dalam maaf, saya harus coba ganti ya. Dalam pertanyaan berikutnya, yaitu secara usia dari Bapak Ibu dan Mas Mbak yang hadir pada pagi hari ini waktu Jerman, masuk dalam grup yang mana, gitu ya. Jadi ini istilah yang mungkin belakangan ini
sering digunakan begitu ya. Ada yang mungkin generasi Z yang usianya masih 10 sampai 24 tahun, ada generasi X yang sudah 40 sampai 54 tahun yang sudah masuk beberapa suaranya, kemudian generasi milenial. Nah, ini mungkin saya kira akan menjadi dominan kedua ya setelah generasi Z. Kemudian ada baby boomers yang lahir atau yang lahir sekitar 55 hingga 73 tahun yang lalu, dan silent generation yaitu generasi yang lahir lebih daripada 74 tahun yang lalu. Jadi, tentu saja nama tidak disebut di sini, jadi tidak perlu malu-malu untuk menceritakan atau memilih grup usia yang sesuai. Ya, karena tadi mayoritas jadi pelajar dan mahasiswa, maka respon ini konsisten dengan jawaban sebelumnya ya. Jadi generasi Z yang paling banyak dan kemudian generasi milenial. Saya bersyukur jawaban ini sesuai dengan ekspektasi dan persiapan yang saya lakukan sebelumnya, karena tajuknya adalah persiapan untuk atau era disrupsi ya, tapi fokus kepada santri begitu. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan oleh Bu Binti, ada dari beberapa Bapak Ibu sekalian yang juga menjadi tenaga pendidik. Nah, mungkin materi berikut ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan menjadi suatu masukan begitu Bapak Ibu. Jadi bukan untuk Bapak Ibu guru, bukan maksud saya untuk mengajari Ibu dan Bapak guru sekalian, ini yang saya ingin tekankan di sini. Tetapi bisa menjadi masukan daripada mungkin metode pengajaran atau konten dan sebagainya. Tentu saja saya tidak akan secara detail membahas itu, tetapi bisa jadi ada beberapa hal yang membantu. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi 60 peserta sudah memberikan jawabannya dan tetap mayoritas yang paling banyak adalah generasi Z. Jadi alhamdulillah. Jadi materi berikut ini khususnya bagi Anda yang di generasi Z dan millennials. Meskipun beberapa hal ini akan menjadi relevan bagi Bapak Ibu yang menjadi guru serta dosen, mungkin juga relevan bagi yang menjadi orang tua. Baik, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semua, apa itu era disrupsi? Kalau ada yang menyebutkan era disrupsi, kira-kira asosiasi makna apa yang terkait dengan era disrupsi ini? Jadi silakan dijawab dengan satu kata, misalnya seperti yang sudah masuk, terima kasih, perubahan misalnya. Atau kata-kata yang lain. Nah, ada yang menjawab perubahan juga, 2 respon. Menambahkan sifat perubahan tadi dengan teknologi misalnya. Nah, kita mungkin tunggu 2 menit karena perlu sejenak untuk berpikir misalnya, kemudian menuliskan jawabannya di kolom yang tersedia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom tetapi belum bergabung dan ingin bergabung untuk memberikan kontribusi jawaban, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam satu website, baik dari HP maupun laptop atau tablet, yaitu website yang bernama menti.com seperti yang tertulis di atas. Kemudian masukkan kode yang dimaksud dalam kolom yang tersedia untuk bergabung dalam presentasi ini secara interaktif. Sudah masuk beberapa, jadi yang paling banyak saya kira perubahan ya. Kemudian ada inovasi, ada hal baru, ada kerja keras. Ada yang juga memasukkan jawaban yang mungkin tidak menjawab pertanyaan, tapi harapan ya, nyusul ke Jerman. Yang paling banyak menjawab sepertinya memang perubahannya. Sambil masih ada beberapa detik lagi, silakan bagi yang ingin memberikan jawaban. Sudah masuk cukup banyak, 51. Saya akhiri mungkin dalam waktu 10 detik lagi.
Baik, saya kira kita cukupkan di sini. Saya tekan satu huruf yang menyebabkan respon Bapak Ibu sudah cukup. Jadi yang paling banyak tentu saja adalah perubahan. Ini sangat bisa dimengerti karena namanya disrupsi pasti ada sesuatu yang berubah gitu. Kemudian ada kata yang disebutkan juga teknologi di sini ya, inovasi juga. Ini tentu menjadi sesuatu yang kita lihat banyak terlibat dalam era disrupsi kali ini. Nah, mungkin yang bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu adalah satu definisi yang ditawarkan oleh ChatGPT, karena juga eranya disrupsi, ada eranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, salah satu yang kita mungkin paling kenal, apalagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang juga akrab dengan karya tulis, maka ChatGPT ini menjadi sesuatu yang muncul ya belakangan bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Tapi pada intinya saya setuju dengan definisi yang diberikan oleh ChatGPT ini, apa yang dimaksud tentang era disrupsi, itu tidak lain adalah suatu masa yang terdapat banyak perubahan, dan sifat daripada perubahan itu tidak hanya cepat, tetapi juga transformatif atau merubah secara signifikan, yang dampaknya itu terasa dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi tidak hanya satu bidang kehidupan, namun beberapa. Yang menarik, ChatGPT menambahkan, dan saya juga setuju dengan ini, poin ini, yaitu pendorongnya adalah beberapa faktor. Jadi yang pertama, yang paling utama dan pertama itu adalah kemajuan teknologi, kemudian yang kedua globalisasi, dan yang ketiga adanya pergeseran norma-norma masyarakat ya, baik sebagai sebab ataupun akibat daripada kedua hal yang disebut sebelumnya. Jadi dalam era disrupsi ini, itu cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita berinteraksi, misalnya sebagaimana yang sedang kita lakukan, baik lewat Zoom maupun proses dialog interaktif dengan cara demikian yang kita sedang lakukan ini masa-masa sebelumnya belum pernah ada. Gitu. Atau ada tetapi tidak begitu signifikan dalam kehidupan kita. Misalnya bagaimana saya yang saat ini tinggal di Jerman bisa berbicara secara langsung bertatap muka meskipun secara digital dengan Bapak Ibu semuanya. Dan akhirnya karena cara-cara tradisional tadi itu menghadapi suatu perubahan atau didefinisikan ulang dengan beberapa inovasi baru misalnya seperti kecerdasan buatan, otomatisasi misalnya, dan berbagai platform digital, maka selalu muncul dua sisi. Sisi yang positif dan sisi yang negatif. Sisi yang positif bisa kita pecah lagi menjadi dua. Positif secara internal, artinya itu menjadi suatu kekuatan, atau positif secara eksternal di luar diri kita, yaitu menjadi kesempatan. Kemudian secara negatif bisa kita pecah lagi menjadi dua, yang internal itu kita sebut sebagai kekurangan, yang dari eksternal itu kita sebut sebagai ancaman. Nah, akhirnya karena banyak perubahan dalam suatu masa dan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita, maka banyak ketidakpastian yang muncul. Gitu. Nah, kira-kira dari deskripsi yang demikian ini juga merupakan suatu pertanyaan kepada Bapak Ibu dan Mas Mbak semua. Apa dampak baik positif dan negatif, ya, yang tadi kita sudah sempat bahas definisinya, daripada era disrupsi ini terhadap kita sebagai pelajar atau khususnya sebagai santri? Monggo. Ini bisa ditulis dalam bentuk kalimat pendek atau kata yang mewakili dari jawaban dari Mas Mbak sekalian. Mungkin saya berikan waktu sekitar 3 menit. Ini dampak positif ya berarti ya, bisa sowan secara online. Baik, jadi adanya budaya lain ya, kita lebih terekspos. Jadi tidak hanya K-pop saja mungkin ya. K-pop ini satu contoh khusus, tapi saya kira poin yang bagus ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan dalam kolom yang sudah tersedia.
Cara positif juga bisa ngaji online. Proses pembelajaran pun juga demikian. Jadi respon yang diberikan sekali lagi bisa melalui website di atas dengan kode yang juga disebutkan dari presentasi kami ini di atas. Jadi, biar bisa muncul ya. Akses informasi ya. Kitab-kitab juga tersedia secara online. Yang negatif mungkin bisnis bisa persaingannya tidak hanya lokal ya, tetapi nasional bahkan global mungkin. Ya. Betul. Ada yang mungkin mencoba memberikan respon lewat Zoom, saya kira akan kesulitan mungkin. Jadi mohon untuk masuk ke dalam website menti.com tadi untuk memudahkan, bukan lewat Zoom-nya. Kemudian yang negatif mungkin bagi para ustadz atau para ulama kita yang kemudian belum begitu mengenal dengan teknologi atau gagap dengan teknologi baru ini akan menjadi tidak lebih dikenal daripada ustadz-ustadz ya yang kita panggil ustadz yang mungkin secara keilmuan jauh lebih rendah tetapi karena lebih populer di media sosial lebih terkenal begitu ya. Jadi ada semacam expertise melawan exposure daripada media sosial gitu ya. Itu juga menjadi suatu dampak. Meskipun kemudian kita bisa mengambil contoh yang menjadi pengecualian dalam hal ini misalnya Kiai Haji Bahauddin Salim ya. Kemudian kita tahu bahwa beliau ini bahkan mungkin HP saja tidak memiliki smartphone begitu. Atau mungkin malah tidak punya HP begitu ya. Channel YouTube juga tidak punya, tetapi berapa ribu orang ya yang membuat video dan rekaman beliau itu menjadi populer ya sehingga dikenal dengan jutaan orang ya dikenal jutaan. Baik, saya kira 3 menit sudah berlangsung. Kita coba lihat beberapa respon. Ada respon ketergantungan teknologi. Jadi ada juga ini mungkin ketergantungan teknologi ini negatif ya. Kemudian ada juga secara positif akses belajar. Ya. Belajar bisa belajar untuk sekolah, bisa belajar untuk agama juga. Secara umum mungkin bisa kita simpulkan demikian. Kemudian budaya ini juga menjadi satu ciri penting memang betul dalam era disrupsi. Karena kita sudah terbuka akses kemana-mana, budaya yang masuk juga macam-macam. Dari Korea ini disebutkan beberapa kali. Juga mungkin berita palsu ya, saking banyaknya aliran informasi, hoax itu banyak sekali begitu. Kemudian bahkan kita tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan kepada diri sendiri apakah berita ini baik dan betul begitu ya. Jadi karena terus dimasukkan begitu ya. Kemudian ada yang juga mengatakan menjadi muridnya AI seperti ChatGPT tadi ya, betul ya. Nah, ini juga kemudian menggeser atau paling tidak memberikan kita suatu pertanyaan. Kalau murid AI atau muridnya YouTube misalnya belajar dari Gus Baha dari YouTube, ini boleh nggak kita mengatakan secara tradisional kita mendapatkan sanad begitu dari beliau misalnya dan seterusnya. Ini juga suatu pertanyaan tentu saja bagi kita semua. Baik. Pada intinya, kalau kita rangkum, yang bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, kalau kita bagi dampak positif dan dampak negatif berdasarkan aspek yang sedang kita bahas, itu mungkin bisa kita rangkum dalam tabel berikut. Di aspek yang pertama, misalnya membahas soal nilai-nilai atau values. Dampak positifnya, ini tadi sudah disebutkan, yaitu informasi agama menjadi lebih accessible, jadi lebih luas, gitu, dan pemahaman yang lebih dalam memungkinkan. Tapi yang perlu diingat, luas dan dalam ini biasanya sesuatu yang ideal ya. Kadang ada yang luas saja tapi tidak dalam, kadang ada yang dalam tapi tidak luas. Tentu saja yang ideal luas sekaligus dalam gitu. Kemudian contoh dampak positif yang kedua dari nilai-nilai yang bisa mendapatkan dampak positif daripada era disrupsi ini, itu kita bisa meningkatkan kapasitas diri untuk belajar dan berbagi sekaligus ya. Jadi belajar satu hal, berbagi itu juga satu hal.
Jadi menulis status Facebook, kemudian memposting foto kalau sedang umroh dan sebagainya, ini bisa dianggap sebagai suatu aktivitas yang membagi ya nilai-nilai Islam kita di platform digital, gitu ya, lewat Instagram, Facebook misalnya dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita lihat dampak negatif, misalnya daripada era disrupsi terhadap nilai-nilai kita, misalnya itu tantangan terhadap nilai tradisional kita dan kebiasaan dalam beribadah. Contoh, nilai tradisional itu misalnya tadi sudah saya sebutkan soal sanad begitu. Dalam pengertian tradisional, sanad ini kan biasanya didapatkan oleh secara khusus ya, artinya bertemu bertatap wajah langsung dengan masyaikh, dengan kiai atau dengan ustadznya, kemudian menghabiskan waktu yang cukup lama. Saya kira para santri juga sudah akrab dengan term-term ini dari taklim muta'alim begitu ya. Ini kan nilai-nilai secara tradisional gitu. Lalu bagaimana kalau kita belajar dari platform digital tadi gitu. Apakah nilainya sama begitu ya? Apakah bisa kita juga dapatkan definisi yang sama? Ini semua adalah pertanyaan. Nah, kalau misalnya dimaknai secara negatif boleh gitu ya, artinya bisa saja mungkin nilainya tidak sama karena tatap wajah itu misalnya santri melihat perilaku kiai sehari-hari. Nah, sedangkan kalau kita melalui platform digital kan tidak mungkin kiainya dipantau dengan CCTV selama 24 jam gitu. Misalnya, atau melalui kamera yang ada di berbagai sudut pesantren misalnya. Nah, yang kita dapatkan saat secara bertatap muka atau homestay di pesantren itu atau nyantri ya melihat perilaku kiai sebagai bagian dari pendidikan. Tetapi kalau dari segi belajar dari platform digital, maka nilai seperti ini tidak bisa kita dapatkan kecuali nilai yang memang diberikan oleh beliau dalam bentuk pengajaran secara digital tadi, misalnya. Nah, ini adalah dampak negatif. Kemudian terdapat juga pengaruh negatif dari konten media yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Nah, ini tentu saja kita dapat maknai budaya-budaya di luar budaya-budaya Islam, misalnya. Ya, akhirnya dalam hal ini, mohon maaf, mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat ya, salah satunya paling tidak bagaimana kita menemukan budaya berpakaian di Barat, misalnya di Jerman ini, khususnya dalam musim-musim tertentu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pelajari. Gitu. Nah, ini juga expose-nya hampir tidak ada filternya, kecuali diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini contoh daripada aspek pertama. Kalau kita pindah kepada aspek berikutnya, yaitu bagaimana dampak positif dan dampak negatif tadi dapat memberikan tantangan pada identitas kita. Mohon maaf sebentar. Ya. Jadi yang pertama, misalnya bagaimana karena tadi banyaknya nilai budaya atau banyaknya budaya lain yang juga terekspos kepada kita, identitas kita ini didorong ya untuk ditemukan sesegera mungkin. Karena tadi banyaknya tawaran kemungkinan ya budaya tadi. Jadi seseorang atau dalam hal ini mungkin pelajar itu, apalagi pelajar yang Muslim, segera didorong, saya ini sebenarnya identitas saya ini apa atau saya ini siapa. Nah itu mendapatkan dorongan untuk segera dijawab. Karena kalau tidak nanti akan bisa jadi suatu hal yang membingungkan ya, dengan seiring dengan pertumbuhan usia misalnya. Kemudian selain itu dampak positif daripada identitas kita terhadap sesama Muslim khususnya, ini ada suatu komunitas yang tidak hanya lokal tetapi juga global. Dalam hal ini mungkin memudahkan kita untuk merespon isu-isu global juga, seperti misalnya isu Palestina yang sedang memanas misalnya pada belakangan ini, dan kemudian dari situ kan memudahkan kita memperoleh informasi apa yang sedang terjadi di sana, bahkan dalam extent tertentu kita juga bisa menyumbang misalnya, baik itu menyumbang dalam bentuk doa, material, dan seterusnya. Kemudian dampak negatifnya, ada potensi konflik identitas, karena tadi identitasnya tidak hanya satu yang ditawarkan, tetapi berbagai identitas, maka ada konflik, dan ini sangat normal, sangat natural ya. Apalagi konflik yang berasal dari identitas yang tanda kutip dipaksakan atau dipromosikan melalui tren-tren global. Misalnya mungkin dalam hal ini kita juga membahas atau memberikan contoh misalnya
tren global itu, ya mohon maaf, ini LGBTQ misalnya di Jerman ini menjadi suatu tren gitu. Dan itu memang dipromosikan dengan masif dan sistematif sehingga akan ada konflik begitu. Nah, kemudian dampak negatif yang lain yaitu krisis identitas begitu. Jadi identitas yang sudah ditemukan tadi bukan tidak mungkin akan mendapatkan suatu paparan budaya yang tidak sejalan dan kemudian mengikis identitas yang sudah ditemukan sejak awal tadi. Nah, kemudian juga contoh yang lain yang ini yang mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, mungkin saya tidak perlu membahas secara detail, pada intinya dalam keseharian kita sebagai profesional, baik dalam bidang pendidikan, teknologi, apalagi yang berurusan dengan bidang teknik, ini semuanya mendapatkan pertanyaan yang sama, relevankah pekerjaan saya ini nanti di masa depan misalnya. Dengan munculnya AI atau artificial intelligence dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya tidak perlu bahas, tetapi paling tidak bisa kita kelompokkan dalam beberapa aspek-aspek ini tadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi suatu disrupsi tadi atau era disrupsi tadi? Maka yang bisa saya tawarkan pertama, ini tentu saja suatu hal yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian tentu saja bisa jadi memiliki suatu pendapat yang berbeda, tetapi saya kira ini sesuatu yang mungkin kita bisa sepakati paling tidak dalam konteks secara umum ya. Yaitu yang pertama, karena tadi kita bicara soal identitas dan budaya misalnya, maka menurut saya yang paling pertama dan utama untuk kita siapkan itu adalah bagaimana diri kita serta anak-anak kita itu memiliki suatu pijakan. Pijakannya bukan pijakan secara fisik tetapi spiritual dalam era ini. Maka menurut saya pribadi tentu saja senang sekali bisa mendapatkan tambahan, koreksi, saran dan kritik dari panjenengan semua. Bagaimana kita bisa memperkuat akidah kita itu menjadi komponen yang sangat penting di sini. Jadi akidah tadi tidak hanya kita bicara soal Islam dan iman, tetapi bagaimana kita memiliki suatu passion atau hasrat ya, dan fokus yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak instan gitu ya. Dan ini menurut saya adalah satu sumber penting akidah itu. Sebagaimana disebutkan dalam suatu makalahnya Imam Syafi'i bahwa setiap pengetahuan itu ada dasarnya, dan dasar daripada pengetahuan agama Islam itu adalah bagaimana kita mengenal Allah dan mengesakannya. Juga mempelajari sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya makrifat begitu ya, atau tauhid, soal tauhid ini, demikian juga dengan sifat, itu kan kita pelajari semua secara mendasar. Misalnya dalam suatu kitab yang sudah kita kenal semua, yaitu Aqidatul Awam. Jadi justru kemudian di era disrupsi yang dengan berbagai modern, sains dan teknologi, berbagai macam aplikasi, media sosial, bahkan tadi kita bicara soal artificial intelligence, itu justru menurut saya pribadi, apalagi setelah kemudian tinggal di Jerman mungkin hampir sekitar 14 tahun ini menjadi hal yang penting. Kebetulan kami memiliki dua anak, satu putra dan satu putri, dan kami pikir aspek terpenting daripada pendidikan mereka di sini, tentu saja pendidikan di luar pendidikan sekolah, maksud saya, itu adalah pendidikan agama. Dan daripada agama itu yang menurut kami paling penting itu adalah akidah. Karena di sini, di Jerman, segala sesuatu itu boleh dikritik, segala sesuatu boleh dipandang dengan kritis, boleh dipertanyakan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kami tanyakan kepada orang tua kami di Indonesia. Misalnya, mengapa sholat duhur itu jamnya segitu? Mengapa harus sehari itu sholat 5 waktu? Maka jawaban yang diberikan itu tidak cukup hanya karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya harus ada dialog, dan alasannya yang harus kami berikan sebagai orang tua itu harus masuk akal bagi anak-anak kami. Nah, maka memperkuat akidah itu menjadi sesuatu yang penting. Apalagi bagi kita, bagi masyarakat Jerman, pembicaraan itu biasanya tidak abstrak. Artinya ada objeknya. Nah, kita bicara soal sesuatu yang abstrak di sini, tentu saja abstrak ini dalam arti misalnya kita bicara soal surga dan neraka, soal pahala. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak kasat mata begitu. Gaib begitu istilahnya ya. Maka awalan yang paling penting menurut saya itu adalah
memperkuat akidah ini. Kemudian yang kedua, masih dalam topik pijakan spiritual, itu bagaimana karakter kita itu bisa kita bangun dari akidah itu tadi. Jadi karakter apa? Contohnya adalah ketangguhan atau bahasa Inggrisnya resilience gitu ya. Dan ketahanan ya, perseverance. Nah, ini sebagaimana kemudian disebutkan juga oleh Imam Tirmidzi melalui hadis yang dirawatkan oleh beliau. Jadi kemenangan itu datang dengan kesabaran. Kemudian suatu kelonggaran itu datang dengan kesempitan, dan kemudian kemudahan itu datang dengan kesulitan, begitu ya. Mungkin kurang lebihnya makalah beliau itu tadi begitu. Jadi memang dari akidah itulah saya kira sumber terbesar karakter kita bisa terbangun. Yang tangguh, yang kemudian yang tahan, dan ini yang mungkin bisa menjadi tantangan kita bagi yang usianya tadi masuk dalam generasi Z atau milenial. Itu kadang kalau sudah gagal sekali mungkin belum mau mencoba. Misalnya dalam aspek misalnya ujian dan sebagainya, padahal yang contoh yang paling unik atau yang paling baik daripada ketahanan itu dan ketangguhan itu adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan meskipun sudah gagal beberapa kali. Nah, yang membedakan, yang unik, ini kata kawan saya seorang Jerman, yang membedakan kita dengan orang gila, mungkin ya, mohon maaf ini contoh yang mungkin agak ekstrim, tetapi saya kira esensinya baik. Jadi orang gila itu kan kadang melakukan hal yang sama setiap hari. Nah, apa bedanya kita juga melakukan hal yang sama, senantiasa mencoba sesuatu yang sama tiap hari. Nah, maka jadi gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Orang gila itu kan begitu ya, ada sesuatu yang gagal, mungkin coba lagi. Itu akhirnya orang melihat dia sesuatu yang gila, seperti mungkin dalam cerita Laila Majnun ya. Makanya ada namanya Majnun di situ. Ya, mungkin kemudian kalau kita lihat dari aspek perbedaan antara seperti Majnun tadi dengan kita yang masih diberikan oleh Allah itu suatu akal, maka yang membedakan percobaan kita dalam percobaan berikutnya setelah kita gagal itu adalah ada sesuatu yang harus dirubah berarti, karena cara yang sebelumnya itu gagal. Nah, kalau kita mengulangi dengan cara yang sama, maka ini tidak ada bedanya kita dengan Majnun gitu. Itu kata kawan saya yang Jerman tadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterampilan untuk masa depan. Apa yang saya maksud dengan keterampilan untuk masa depan? Jadi kalau tadi itu pijakan spiritual, maka sekarang kita bicara soal sesuatu yang solid, konkret, begitu. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Karena tadi kan berubah ya, ada perubahan, maka adaptasi, kemampuan kita untuk adaptasi itu penting. Dan yang paling harus ditekankan di sini adalah bagaimana kita belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada istilah santri itu selesai, betul seperti kata Profesor Binti tadi bahwa yang mau nanti sudah selesai S1, mau sudah selesai S2, mau selesai S3 sekalipun, bahkan saya yakin mungkin juga apa yang dianut oleh Ibu Binti ini, belajar itu nggak ada endingnya gitu. Dan bahkan dalam konsep yang lebih besar lagi, seorang guru itu bisa saja belajar dari muridnya juga. Nah, ini yang kemudian kita masukkan dalam aspek itu dalam growth mindset misalnya. Jadi semua orang bisa belajar dari semua orang, begitu. Dan sepanjang hayat begitu. Maka kita kenal istilah-istilah misalnya atau makalah-makalah seperti yang tercantum di depan begitu ya, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini apalagi juga dari lahir hingga liang lahat misalnya, ini juga kita kenal. Selain itu, growth mindset ini yaitu mindset yang percaya bahwa pertumbuhan itu bisa diperoleh dengan proses. Jadi bukan suatu yang diberikan begitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mengenal ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu percaya bahwa seorang anak dilahirkan dengan suatu karakter, ya begitu itu. Jadi kalau sudah cerdas itu dari sananya. Kalau sudah, mohon maaf, sudah kurang cerdas, itu juga dari sananya. Nah, growth mindset itu saya kira lebih sesuai untuk mendekati era disrupsi ini. Yaitu percaya bahwa anak itu dibekali memang dengan suatu kecerdasan, level kecerdasan, tetapi bukan berarti dia stagnan di situ, melainkan dia senantiasa bisa berubah. Dan itu menurut saya lebih cocok mindset ini untuk diterapkan dalam era disrupsi. Kemudian ada critical thinking. Jadi tidak semuanya masuk informasi baru tadi, hoax juga dimasukkan, tidak. Tetapi harus kita kritisi, ini informasi dari mana, apa betul,
Jadi mempertanyakan, skeptis gitu ya. Dan ini salah satu karakter orang Jerman. Kemudian problem solving juga. Jadi jangan kita habiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak memecahkan masalah. Intinya seperti itu. Maka ada suatu makalah juga di sini bahwa semakin saya mengerti, kata Imam Syafi'i, semakin bertambah pengetahuan saya. Tetapi ada semacam kontradiksi begitu ya, tanda kutip kontradiksinya atau paradoks. Semakin bertambah pengetahuan saya, kok saya itu semakin tidak tahu, kata beliau begitu. Jadi tambah banyak ilmunya, tambah merasa nggak tahu. Artinya tambah tahu kalau ilmu itu sebenarnya luas gitu. Jadi dan sebaliknya ya, ini ada mafhum mukhalafahnya. Kalau ada orang mengatakan saya tahu semuanya, nah ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan justru dia nggak tahu. Nah, begitu mafhum mukhalafahnya. Kemudian poin yang terakhir dari yang kedua, kemandirian dan kewirausahaan. Ini menjadi sesuatu yang juga perlu saya tekankan. Bagaimana kemudian sains dan teknologi itu misalnya di Jerman, dalam konteks Jerman, itu banyak dibawa oleh perusahaan-perusahaan kecil yang baru ya, yang baru muncul atau istilahnya startup begitu ya. Itu wirausaha juga dalam hal ini ya. Atau mungkin dalam aspek tradisional kita kenal dengan istilah Nahdlatul Tujar misalnya, sebagaimana dikenalkan oleh para guru kita ya dalam sejarah Nahdlatul Ulama misalnya. Pada intinya dari suatu makalah yang diatribusikan kepada Ibnu Khaldun, pekerjaan atau bekerja itu adalah fondasi daripada kemakmuran, dan kemakmuran itu adalah fondasi daripada suatu negara. Maka kita lihat contoh saat ini, dari kita bicara sains dan teknologi, Korea Selatan itu mengalami perang dengan Korea Utara. Kemudian baru-baru ini ya, dan saat ini sebenarnya masih aktif perang, belum pernah dihentikan, jadi gencatan senjata. Tetapi kemudian kita kenal produk-produk Korea Selatan, seperti misalnya Samsung itu menjamah berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Jerman. Nah, jadi suatu negara yang mengalami perang barusan saja, kemudian bangkit karena memiliki satu core teknologi yang kita kenal dengan teknologi semikonduktor misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi contoh yang relevan dalam aspek kedua, poin ketiga ini. Yang ingin saya tekankan, bagaimana suatu disrupsi, jadi era disrupsi itu sebenarnya sudah terjadi beberapa kali, tidak hanya saat ini. Yang saat ini itu dikenal dengan istilah 4.0. Karena munculnya tadi artificial intelligence, kemudian Internet of Things, internet yang secara global ya tadi. Kalau kita mundur ke belakang, industri 3.0 itu muncul disebabkan karena ada komputer dan berbagai perangkat elektronik. Mundur lagi ada industri 2.0, muncul karena ada mass production, disebabkan karena ada ini ya mesin dapat dioperasikan dengan energi listrik. Ini contohnya yang digambar ini adalah conveyor belt ya. Jadi ada semacam conveyor belt yang mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam satu pabrik misalnya ya. Nah, itu industri 2.0. Dan sebelumnya lagi ada mekanisasi. Jadi misalnya mesin uap dan seterusnya. Kalau kita lihat pendorong utama daripada era disrupsi ini, atau kalau tidak boleh dibilang satu-satunya ya, itu adalah sains dan teknologi itu sendiri. Gitu. Dan poin yang terakhir, mungkin ini sebagai suatu tambahan gitu ya, pelengkap begitu, yaitu bagaimana kita bisa dalam era disrupsi ini tetap mempertahankan identitas dan adab kita. Kita bicara adab, mungkin orang dari barat mengenal istilah etika gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menyeimbangkan identitas yang global sekaligus islami, karena tadi kita bisa mengenal masyarakat global dari berbagai media sosial gitu ya. Jadi contohnya ini sangat akrab sekali di telinga kita ya. Jadi bagaimana kita mengadaptasi atau melestarikan tradisi yang baik sekaligus mengadaptasi nilai-nilai baru yang lebih baik. Kemudian ada yang kedua, yaitu adab atau etika pada keseharian juga dunia profesional. Ini juga penting menurut saya, karena sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak ini adalah perhiasan ilmu. Jadi kalau aspek kedua tadi kita bicara soal hard skill-nya, ilmunya, maka aspek ketiga ini kita bicara soal akhlak sebenarnya. Jadi bagaimana ilmu tadi itu muncul menjadi akhlak kita, baik dalam dunia profesional kita maupun keseharian kita. Nanti akan banyak pertanyaan menarik. Ini misalnya bagaimana kemudian di masa era disrupsi ini
Kalau nanti tiba-tiba muncul suatu daging yang sintetik. Nah, ini nggak hanya bicara soal daging babi ya, yang sintetik. Jadi bukan dari babi, tetapi daging yang dirupakan seperti daging babi, tetapi ditumbuhkan di lab. Apakah itu bisa dibilang halal? Jangankan daging babi, mungkin daging sapi sintetik juga akan menjadi pertanyaan. Yang sekarang saja, versi sekarang mungkin daging sapi atau ayam tapi vegetarian dari tofu misalnya. Nah, itu jelas halal. Mungkin kita bisa sepakat di situ. Tapi bagaimana kalau misalnya itu daging yang ditumbuhkan di lab misalnya? Bukan juga vegetarian, tapi betul ditumbuhkan di lab misalnya. Dikulturkan begitu. Ini menjadi pertanyaan menarik bagi para ahli fikih kita. Ini adalah aspek yang ketiga. Sebagai contoh saja, kalau kita bicara soal etika di Jerman, mungkin saya tidak akan bahas tidak akan bahas secara mendetail, tetapi orang Jerman dikenal tepat waktu misalnya etikanya, kemudian komunikasi itu direct ya, jadi tidak indirect tetapi direct, menghormati hukum dan aturan. Saya pernah melihat suatu saat ada seorang ibu yang menggandeng anaknya menyeberang jalan dan melanggar lampu merah di situ. Nah, itu membuat beberapa orang Jerman yang ada di sekitarnya itu berteriak-teriak kepada orang tua tadi begitu. Ingin memberitahu bagaimana kok bisa Anda itu memberikan contoh yang jelek terhadap anak Anda begitu. Yang ingin dimaksud oleh orang-orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang bagi orang Jerman itu suatu hal yang besar ya. Jadi pertama dua pelanggarannya itu adalah melanggar lampu merah begitu. Yang kedua itu adalah memberi contoh yang jelek kepada anaknya. ini ini Jerman betul ini, apa, play by the book begitu ya, play by the rules. Kemudian ada penghargaan terhadap ruang personal dan privasi. Kemudian juga seimbang antara dunia pekerjaan dan kehidupan. Gitu. Baik, itu contoh saja etika. Baik, dari beberapa hal tadi, baik yang pertama, aspek yang pertama, maupun aspek yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama tadi akidah dan karakter. Yang kedua, soal kemampuan adaptasi dan belajar sepanjang hayat. Oh, ini kok saya double ini, mohon maaf. Serta kemudian growth mindset, serta kemandirian dan berbagai aspek yang lain tadi. Kalau Bapak Ibu kira-kira ditanyakan aspek manakah yang kira-kira menjadi prioritas bagi utama bagi Anda atau mungkin juga keluarga Anda. Ini bisa Bapak Ibu jawab ya dengan memilih. Silakan dipilih salah satu dari kemampuan adaptasi tadi. Saya salah memasukkan 2 kali ya, tapi tidak apa-apa dipilih yang mana saja. Bisa memilih lebih dari satu saya kira, seingat saya. Mungkin saya tunggu dalam jangka waktu 2 menit lagi. Ini sekaligus sebagai kesimpulan, saya kira, daripada materi saya. Mungkin kita tunggu sampai sekitar berapa tadi, 50 atau 60 ya, respon. Mari kita tunggu lagi, mungkin 2 menit lagi. Sekaligus mungkin saya izin untuk ke belakang sebentar.
Baik, saya kira mungkin kita sudah memiliki sekitar 42 respon. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin bisa kita akhiri untuk respon ini ya, dalam 10 detik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mayoritas dari Bapak Ibu, sekitar 33%, percaya bahwa prioritas utama daripada beberapa faktor atau aspek yang kami bahas tadi adalah memperkuat akidah ya, untuk menumbuhkan passion dan long term fokus sekaligus. Kemudian yang kedua itu adalah sekitar 22%, yaitu kemampuan adaptasi dan belajar untuk sepanjang hayat kita. Kemudian setelah itu adalah growth mindset ya, serta critical thinking atau problem solving, dan kemudian diikuti dengan adab atau etika kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan profesional, dalam kehidupan profesional. Kemudian diikuti dengan bagaimana identitas global dan Islami kita itu bisa berimbang. Baru kemudian ada karakter diri dan kemandirian serta kewirausahaan. Tentu saja Bapak Ibu dan Mas Mbak semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga jawaban dan yang menjadi prioritas tadi juga bisa menjadi sesuatu yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita generalisasi, mungkin kita bisa sepakat bahwa akidah kita, anak-anak kita ini menjadi sesuatu yang perlu kita fokuskan untuk menghadapi era disrupsi ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ini ada suatu video dari seorang profesor di Pennsylvania, di Amerika Serikat, yang menyampaikan apa yang terjadi apabila passion, ketangguhan, atau ini ya, passion itu hasrat ya, kemudian perseverance itu menjadi suatu semacam kesabaran begitu, resilience itu adalah suatu ketangguhan, serta fokus yang bisa dilakukan secara long term tadi, kalau dikombinasikan itu apa yang terjadi begitu kurang lebih. Mungkin saya bisa sampaikan di sini. Belum di unmute, Gus. Mohon maaf untuk audionya masih belum bisa terdengar, Gus. Oh ya, audionya belum terdengar ya. Saya coba untuk share audio juga. Kalau gitu mohon maaf, saya baru sadar. Komputer audio, baik. Karena terdengar di saya, tetapi tidak ini ya. Apakah sekarang sudah terdengar? When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective,
from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies, asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina for years. Grit is living life like it's a marathon. I started studying grit in the Chicago Public Schools to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Baik Bapak Ibu, ini sebagai penutup saja bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Angela Lee Duckworth ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau di awal tadi ada satu kitab yang disebutkan, yaitu kitab Aqidatul Awham, maka
Di penghujung ini yang diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab tersebut itu juga sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Profesor Duckworth tadi. Passion and sincerity itu adalah niat dan ikhlas, kemudian perseverance itu sabar, resilience itu tawakal, juga mungkin masuk dalam kategori muhasabah, kemudian long term fokus itu tidak lain adalah istiqomah. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf teriring apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat epik sekali ya teman-teman semua. Beliau tadi sudah menjelaskan bagaimana kita itu menjawab westernisasi atau dunia kebarat-baratan seperti itu. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana kita itu menambah pengetahuan dengan pembelajaran tentang tauhid terlebih dahulu sebelum kita memiliki skill dan juga mempertahankan identitas santri seperti itu. Mungkin untuk sesi pertama saya buka untuk 2 penanya dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya Dudung masuk, Mbak. Baik, dipersilakan Pak Dudung. Bisa menyebutkan nama dan asal instansi ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di Jerman sore, Om Oding. Di Jerman masih pagi, Om. Oke, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali ini antara disrupsi ini antara teknologi dan dikatakan kaitannya dengan masalah akidah Islamiyah yang kita pakai. Langsung saja, pertanyaannya adalah kita kan tahu ya bahwa perkembangan zaman kaitannya dengan perubahan hukum Islam. Kita tahu bahwa Islam itu kan sudah sempurna, dasarnya adalah Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu dan seterusnya. Nah, dalam hukum tersebut tentunya kita tahu bahwa alam terus dinamis, sedangkan nas Quran dan hadis sudah tidak turun lagi. Karena memang Rasulullah secara sudah tiada gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami perkembangan teknologi satu sisi dan kesempurnaan Islam di sisi lain, sehingga tidak menabrak pakem-pakem dari syariat Islam. Seperti tadi masalah tadi saya lupa itu, yang sapi itu ya, yang sapi. Karena kan kalau saya di kampung itu ketika datang ke sebuah tempat makan atau restoran ya, dalam hati ini prosesnya gimana, halal apa enggak gitu kan. Tapi ya kan alam sudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin agak nyentil-nyentil ke politik ya, tapi nggak bermaksud untuk ke politik ya. Apakah benar satu negara di dunia ini pasti ada campur tangan dari negara-negara maju? Saya lihat konteksnya di Indonesia, kita pernah melewati masa-masa di mana Indonesia itu, setahu saya, di zaman Pak Karno itu lebih pro kepada Soviet yang beraliran komunis. Kemudian di Orba, Pak Harto, kita lebih condong ke Amerika kapitalis. Nah, itu kan sudah lewat. Dan sekarang di masa Pak Jokowi ini ada rame isu tentang ketika masalah produk Cina itu ya, rame-rame netizen benci Cina gitu. Ya, seolah-olah Cina itu sebuah negara yang menghancurkan Indonesia gitu. Atau sebaliknya, ketika ada isu Palestina, kita rame-rame boykot Amerika gitu. Nah, mohon pencerahannya ini teknologi, bagaimana cara kita menggunakan teknologi kaitannya dengan mindset kita terhadap negara kita yang sekarang sedang menuju ke sana, menuju kemajuan gitu. Satu lagi boleh Om? Ikut saja Om. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat antusias sepertinya ya Pak Dudung.
Eh, mungkin bisa langsung dijawab dulu, Gus. Oke. Ini Kiai Dudung Salahuddin, tinggal di Bogor atau Sentul ya. Kiai Dudung kalau saya tidak salah ingat. Jadi yang pertama pertanyaan yang sebenarnya saya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab ini, Kiai. Justru panjenengan ini dan kiai-kiai, para ustadz juga, para ibu kiai kita yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan ini soal bagaimana kesempurnaan Islam tadi dilihat dari sumber-sumber hukum utamanya. Tentu saja kita bisa menjawab secara generik di sini, mungkin sesuai dengan apa yang pernah juga diajarkan kepada kami. Yang pertama, tentu saja kita sepakat bahwa ayat Al-Quran sudah selesai turun. Kemudian hadis juga tidak bertambah karena Nabi Muhammad sudah wafat, beliau sudah tidak bersama kita, maka jumlah ayat Al-Quran dan hadis itu akan senantiasa stagnan. Yang ada bahwa mungkin justru jumlah hadis yang awalnya mungkin bisa lebih banyak di masa-masa lalu, justru transmisinya bisa jadi malah belakangan ini berkurang ya, dengan mungkin berkurangnya peminat-peminat yang belajar dalam ilmu hadis misalnya. Tetapi katakanlah jumlahnya stagnan, jadi tidak mungkin bertambah, yang ada mungkin bisa berkurang. Kalau penghafal Al-Quran insya Allah masih banyak gitu ya. Tapi penghafal hadis, nah ini pertanyaan. Saya sepakat dengan itu, Kiai Dudung. Sekaligus bahwa mungkin perlu kita kembali kepada beberapa term yang mungkin kita kenal dalam berbagai mazhab Islam kita ya. Yang saya maksud di sini adalah mazhab fikih. Semua 4 imam besar kita ini yang memberikan fondasi dalam mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, semuanya sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi ini adalah sumber utama tentu saja. Tapi kita memiliki apa yang mungkin kita kenal dengan sumber sekunder. Ya mungkin beberapa di antaranya itu adalah ijma dan qiyas yang muncul disebutkan dalam beberapa mazhab tadi misalnya. Sekaligus misalnya ada istihsan, ada urf, ada istishab misalnya dan sebagainya, istilah-istilah yang kemudian tidak asing bagi para santri kita, para kiai apalagi dan ibu nyai, yang tentu saja menjadi suatu jendela yang memberikan fleksibilitas dalam memandang hal-hal baru yang muncul di era disrupsi ini maupun di masa depan. Tentu saja yang mungkin paling cocok kita ambil di sini tidak hanya dalam era disrupsi tetapi dalam konteks perbedaan budaya saja juga bisa menjadi faktor. Bagaimana penerapan soal zakat fitrah kita misalnya. Yang kita kenal di Indonesia, makanan pokok itu adalah beras. Tetapi akan menjadi lain apabila kita bicara dengan soal zakat fitrah di Timur Tengah misalnya. Di mana bahan makanan pokok itu, sebagaimana yang tersebut secara tekstual dalam hadis-hadis tersebut, tentu saja misalnya kurma dan seterusnya itu begitu. Tetapi yang kemudian dipandang oleh para ulama kita yang menjadi pokok itu adalah makanan pokoknya gitu ya. Jadi sesuai dengan makanan pokok di masyarakat dan sebagainya. Maka secondary sources ini atau sumber-sumber sekunder dalam agama kita ini memberikan ruang dialog antara kemungkinan perkembangan masa depan yang jumlahnya itu belum bisa kita pastikan, katakanlah tidak terbatas ya, karena jumlahnya manusia banyak, budayanya banyak, waktunya juga berubah-ubah. Waktunya bisa sekarang, bisa masa depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi. Sehingga perubahan itu akan senantiasa ada, tetapi jumlah Quran dan hadis senantiasa tetap begitu. Maka sumber-sumber sekunder ini menjadi sumber-sumber primer, tanda kutip ya, dalam kita memandang perubahan tadi. Kemudian yang kedua soal bagaimana suatu negara itu mendapatkan pengaruh atau dari geopolitik ya, kondisi geopolitik di dunia itu menjadi suatu hal yang juga natural dalam hal ini. Saya coba untuk membagikan layar saya di samping ini. Ini terkait dengan perkembangan sains dan teknologi, kayak Dudung. Misalnya di sini kita lihat ada beberapa negara yang kita kenal sebagai superpower tadi sudah disebutkan oleh Kiai Dudung. Ada Amerika Serikat ya yang warnanya biru ini, kemudian ada Cina. Nah ini memang betul ini superpower kalau dilihat dari jumlah seberapa besar riset dan teknologi itu dibiayai oleh negara mereka. Kemudian dilihat dari perspektif jumlah
peneliti atau ilmuwan dalam negara tersebut ya, Cina ini mungkin karena proporsinya negaranya itu besar, penduduknya besar, jadi proporsinya masih ada di lataran 1.000 per sejuta orang. Karena jumlahnya banyak ya, jadi agak di bawah, tetapi tetap besar ini, begitu ya. Spending negara untuk R&D-nya. United States, Amerika itu memiliki selain R&D-nya spending R&D-nya tinggi, itu jumlah ilmuwannya itu juga tinggi per sejuta. Ini per jutaan ya yang di sebelah kiri ini, sumbu sebelah kiri. Dengan dalam arti begini, semakin negara itu ada di kanan atas, maka semakin besar perhatian negara terhadap perkembangan sains dan teknologi yang pertama. Sekaligus semakin banyak jumlah ilmuwan di dalam populasinya. Begitu. Nah, maka kita lihat merek-merek terkenal itu dari mana. Jadi merek-merek terkenal itu kan semuanya dari negara-negara ini yang menguasai sains dan teknologi, mau tidak mau. Nah, kita ada South Korea, tadi kita bicara soal Samsung. Kemudian mobil Hyundai. Nah, kita lihat Jepang apalagi Mitsubishi sudah sejak zaman tidak tahu kapan kita memiliki Colt dari Mitsubishi ya, versi Elf itu ya, taksi kalau kata orang Madura begitu kan. Kemudian dari Jerman kita mengenal produk-produk seperti Siemens, alat-alat kesehatan dan sebagainya, apalagi dari Amerika. Maka pengaruh itu mau tidak mau akan suka tidak suka itu akan masuk begitu. Jadi bahkan dalam level terkecil sekalipun kita nggak hanya bicara negara, tapi dalam keluarga sekalipun akan masuk, apalagi dengan era keterbukaan informasi sekarang. Begitu. Nah, kalau ditanya apa betul dari Amerika dan Cina tadi, ya betul, memang betul demikian adanya. Mereka ini superpower, apalagi belakangan ini kalau kita lihat perkembangan yang paling vital itu adalah soal teknologi semikonduktor. Jadi kalau kenapa kemudian chip semikonduktor itu menjadi penting, karena ada di semua alat yang kita gunakan sehari-hari. Nggak hanya HP, nggak hanya laptop, nggak hanya tablet, tetapi bahkan mesin cuci sekalipun dan lampu bohlam sekalipun sekarang ada chip semikonduktornya. Karena mau nggak mau pingin connect semua dengan HP kita, diatur dari jauh misalnya dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah produk-produk negara-negara yang kita bahas tadi, begitu. Maka siapa yang menguasai chip semikonduktor, paling tidak dari perspektif saya, kebetulan karena memang mendalami dalam bidang itu, dalam beberapa tahun ke depan, belasan tahun ke depan ini, itu perlombaan hanya soal chip semikonduktor. Jadi siapa yang menguasai teknologinya, dia yang akan memberikan pengaruh paling besar kepada negara-negara lain. Gitu. Paling tidak dari perspektif saya seperti itu. Ya, itu tuh. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin, Mbak Devilinda. Saya boleh Pak, Gus. Untuk penanya kedua, dipersilakan kepada Mbak Diah Ayu dan Hasna. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diah Ayu Arianto dari Pondok Pesantren Ulul Albab Bali Rejo Yogyakarta. Izin bertanya, dalam konteks era disrupsi yang ditandai dengan perubahan cepat dan kompleks ini, dan terutama banyak sekali tantangan yang signifikan bagi mahasiswa dan santri dalam upaya mereka untuk memahami dan menyerap pengetahuan baru. Selain itu, pendekatan inovatif apa yang bisa mereka adopsi untuk mengatasi rintangan tersebut dan memastikan proses belajar mereka tetap efektif dan adaptif terhadap dinamika yang terus berubah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Diah Ayu dan Mbak Hasna. Yang paling pertama dan utama menurut saya itu adalah bagaimana kita belajar bahasa asing. Jadi karena tadi pengaruh tadi itu kan datangnya dari luar, seperti ditanyakan oleh Kiai Dudung tadi. Teknologi-teknologi itu kan sementara ini dikuasai oleh negara-negara lain tadi. Maka biasanya terlibat juga dalam proses transfer pengetahuan ataupun transfer budaya tadi itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh negara-negara superpower tadi. Maka menurut saya dalam rangka membantu kita untuk beradaptasi juga, faktor belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin misalnya, karena Cina ini menjadi besar pengaruhnya belakangan ini ya, khususnya dalam bidang sains dan teknologi juga, itu menjadi sesuatu yang akan sangat membantu kita. Gitu. Tentu saja sebagai santri di dalam konteks ini, bahasa Arab itu juga menjadi suatu bahasa asing yang akan membantu kita untuk memahami surat atau karya-karya para ulama kita, para masyaikh kita dalam hal
bagaimana tadi kita menyeimbangkan identitas yang global tadi. Jadi bahasa asing kalau kita lihat dari perspektif global tadi ya bisa bahasa Cina, bisa bahasa Inggris, tetapi sekaligus menyeimbangkan dengan identitas kita sebagai Muslim, di mana kita membutuhkan diri kita untuk mengakses karya-karya para ulama kita begitu. Nah, ini bahasa Arab ada di situ, di sisi yang lain. Maka mempelajari bahasa yang manapun tadi dari awalan tadi itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Kemudian yang kedua, juga berdasarkan dari pengalaman kami, kehadiran ChatGPT tadi misalnya ya, dalam hal membantu pekerjaan sehari-hari kita itu betul adanya, saya rasakan. Meskipun demikian, jadi lagi-lagi berimbang ini, jadi berimbang antara identitas yang global sekaligus identitas kita yang spesifik sebagai seorang Muslim. Kemudian ini juga tadi yang kedua itu adalah menggunakan teknologi baru sekaligus kita aware dengan dampaknya, gitu. Jadi agar tidak terjatuh dalam tadi misalnya ketagihan ya. Jangan-jangan nanti ngerjakan tugas cuma nanya ChatGPT, tapi ujian kan nggak bisa pakai ChatGPT. Misalnya seperti itu. Nah, maka ini harus kita waspadai. Mana yang bisa kita gunakan atau saat konteks apa kita bisa gunakan ChatGPT dan mana yang tidak bisa begitu. Atau dengan kata lain kita senantiasa melihat secara kritis apa yang diberikan ChatGPT itu belum tentu benar. Saya berikan satu konteks Mbak Diah tadi ya. Saya pernah bertanya kepada ChatGPT, tolong dijawab pertanyaan berikut. Siapa yang pertama kali menerapkan atau mengusulkan metode empiris, ya, jadi untuk membuktikan, untuk observasi dalam metode saintifik, misalnya begitu. Kemudian ChatGPT itu menjawab Galileo Galilei, gitu, dan Francis Bacon, katanya begitu. Terus kemudian saya tanya, bagaimana dengan Al-Kindi, begitu? Al-Kindi, terus kemudian ada beberapa nama lain, misalnya Ibnu Sahal dan sebagainya ya, era Islamic Golden Age gitu. Nah, terus kemudian ChatGPT itu meralat jawabannya. Oh iya betul, katanya. Iya betul, itu ternyata pertama kali yang mengusulkan. Karena kebetulan saya pernah membaca ulasan beberapa profesor ya, profesor yang dari barat sekalipun itu mengakui itu. Ini kok ChatGPT tapi jawab Galileo Galilei ini. Nah, nah terus kemudian saya tanyakan. Ternyata enggak begitu. Akhirnya direvisi juga. Jadi ChatGPT juga bisa salah ini begitu. Maka kita wajib mengkritisi segala sesuatu yang disampaikan oleh teknologi ya. Jadi dalam rangka mengadaptasi kita untuk menuju era disrupsi tadi, membantu pekerjaan sehari-hari dengan teknologi baru itu tidak salah. Tetapi kalau hanya menggunakan begitu saja tanpa kritis, anak dibiarkan aksesnya ke YouTube dan sebagainya, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan konten dan sebagainya, ini kan jadi sesuatu yang berbahaya. Jadi ada dosis ya, istilahnya seperti itu. Jadi dua hal ini, bahasa asing dan adaptasi teknologi yang baru tadi, tentu saja dengan sikap yang kritis. Begitu. Mungkin itu dulu Mbak Dia. Oke, baik. Saya berikan satu kali lagi mungkin untuk peserta yang Saya akan boleh Mbak bertanya. Dia? Saya dari Saya boleh, Jawa Mbak? Timur, Jawa Timur dari Dinas Pendidikan. Oke, kepada Ibu Rukmini Ambarwati dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan Gus, saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang mana sekaligus saya juga sedang menempuh S3 di UIN Tulungagung. Salah satu guru besarnya adalah Profesor Binti. Terima kasih Profesor Binti, kami sudah dimasukkan ke dalam grup yang luar biasa ini untuk Sama-sama mengikuti. Ibu, sukses. Gini Gus, karena saya itu bergerak dalam bidang pendidikan, mohon maaf sebelumnya pendidikan kami pun juga ada yang sekolahnya sekolah Islam. Yang saya tanyakan itu jujur kami yang berada di Dinas Pendidikan itu miris Gus dengan perkembangan yang luar biasa seperti ini, utamanya dalam bidang teknologi. Nah, padahal kami tahu bahwa perkembangan teknologi ini tentunya sangat membantu, utamanya dalam siswa untuk pembelajaran. Nah, kami juga sering menemukan permasalahan yang luar biasa di pondok pesantren yang kami bina maupun juga di di sekolah-sekolah Islam. Rata-rata ternyata permasalahan itu justru muncul ketika anak-anak ini tidak mendapatkan yang namanya
pembinaan atau arahan dari orang tua untuk menggunakan gadget atau teknologi secara bijak. Nah, satu pertanyaan saya, Gus, karena saya tergelitik sekali, Gus, mau ketemu penjenengan juga ini. Untuk saat sekarang, Gus, dan tentunya ke depan. Karena kami tahu bahwa ajaran Islam itu luar biasa, Gus. Ajaran yang benar-benar memang benar untuk menuju akhirat nantinya. Nah, anak-anak sekarang itu apa yang harus dipersiapkan untuk menangani, menghadapi tantangan di era disrupsi, mengingat meskipun pemerintah itu sudah ada yang namanya kurikulum merdeka yang kemarin itu, ya, di situ salah satunya akhlak yang diutamakan, namun kembali lagi justru semakin miris dengan adanya teknologi yang serba canggih ini. Nah, bagaimana Gus untuk menghadapi permasalahan di era disrupsi ini untuk santri-santri menghadapi teknologi yang super canggih yang tidak bisa kita bendung apapun. Matur nuwun itu Prof. Itu Gus, salam dari Jawa Timur. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rukmini. Tentu saja saya mesti menyampaikan Ibu Rukmini bahwa saya sendiri memiliki pengalaman terbatas atau hampir tidak ada pengalaman sama sekali menjadi guru kecuali beberapa waktu yang sejenak. Itu pun dalam konteks yang mungkin jauh berbeda, artinya dalam satu konteks non formal, sedangkan Ibu sebagai guru dalam konteks formal ini tentu saja tantangannya jauh lebih banyak. Jadi mungkin apa yang saya berikan jawaban ini tidak bisa menjawab secara utuh daripada masalah yang Bapak Ibu guru alami, termasuk Ibu Rukmini sendiri. Namun siapa tahu bisa memberi suatu tambahan informasi atau alternatif tentu saja. Yang pertama-tama, saya setuju sekali dengan apa yang Ibu Rukmini sampaikan, bahwa teknologi baru atau teknologi secara umum atau budaya tadi di luar budaya kita sebagai orang Islam sekaligus orang Indonesia itu suka tidak suka memang tidak bisa dibendung, Ibu. Nah, akhirnya pertanyaannya kembali, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagaimana tadi sudah kita bahas, karena nggak bisa dibendung ini, jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan baik untuk diri kita sendiri, mau khususnya untuk anak-anak didik, khususnya lagi untuk anak-anak kandung kita, begitu. Maka dalam pembicaraan kita di awal tadi, bagi saya mungkin bisa disimpulkan dalam 3 aspek, Ibu. Yang pertama, soal bagaimana kita mempersiapkan akidah daripada putra-putri kita ini. Jadi kalau tadi Ibu Rukmini menyampaikan konteks bahwa sekolahnya sekolah Islam, ada juga mungkin bagian umumnya, maka dalam bagian Islam ini, apa yang sudah dilakukan sejauh ini saya kira sudah suatu hal yang baik dan sudah menjadi tradisi yang baik juga, baik tidak hanya dalam sekolah Islam maupun yaitu dilakukan juga dalam pesantren-pesantren kita, bagaimana kita mengajarkan putra-putri kita, para murid itu dengan kitab-kitab yang sebenarnya basis sekali begitu, yang mendasar seperti kitab Aqidatul Awam dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang saya kira modal awal yang paling penting. Karena sebelum anak ini terekspos daripada budaya-budaya baru dan teknologi baru, dia harus memiliki pijakan terlebih dahulu akan apa identitasnya, akan siapa dia dan sebagainya. Ini yang menurut saya menjadi argumen terpenting. Kemudian yang kedua, bagi saya itu menyiapkan hard skill, Ibu. Jadi tentu saja hard skill ini nanti juga bisa dipelajari daripada berbagai platform edukasi yang sekarang tersedia sangat luas sekali. Baik yang disediakan oleh institusi dari barat, dari timur, atau dari mana-mana sekaligus. Jadi orang bisa belajar dari manapun gitu ya saat ini. Yang saya maksud dengan hard skill tadi antara lain, ini tentu saja bagaimana kita menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang paling mendasar yang harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Jadi ada limitnya. Dan saya kira Bapak Ibu guru sepakat mungkin dengan secara pribadi bahwa sebenarnya edukasi putra-putri kita itu beban paling besar bukan ada pada guru-guru putra-putri kita. Tetapi justru yang paling besar dan paling pertama dan utama itu ada pada orang tua. Maka limit misalnya, limit atau pengenalan terhadap teknologi baru dan limit atau batas penggunaannya itu termasuk kontribusi terbesar adalah dari orang tua, saya kira.
Jadi kalau kemudian anaknya menjadi katakanlah ya misalnya menghadapi suatu masalah ketagihan gawainya begitu ya dan sebagainya, maka saya kira problem terbesarnya bukan pada gurunya, melainkan kepada orang tuanya, bagaimana dia bisa memberikan batasan-batasan tadi sejak awal dan mengenalkan aspek positif dan negatif sekaligus gitu. Ini yang kedua. Selain itu, mungkin yang ingin saya sampaikan dalam hard skill ini, mungkin juga bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, bahwa di masa disrupsi ini, beberapa ilmu menjadi jauh lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan dalam grup yang sama ilmu agama. Jadi ilmu agama ini menjadi sesuatu yang sama pentingnya, tidak bisa ditawar. Tetapi dalam ilmu umum, ada beberapa ilmu yang mencuat menjadi lebih penting ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak yang pertama itu adalah matematika, sekaligus statistika. Nanti kita bicara soal profesi baru sebagai data analis misalnya, atau soal engineer, artificial intelligence misalnya, atau machine learning, software development atau programming bahkan ya, yang paling bentuknya yang paling umum. Selain tadi sudah saya sebutkan bahasa asing, ini juga bisa menjadi tambahan. Dan tentu saja yang ketiga, dengan hard skill tadi, maka harus ada outputnya, yaitu bagaimana kita tetap memiliki akhlak sebagai seorang Islam, sekaligus seorang Muslim, sekaligus seorang yang dilahirkan sebagai orang Indonesia misalnya, tanpa kemudian kita secara utuh meninggalkan nilai-nilai baik yang ditawarkan oleh budaya atau teknologi baru tadi. Gitu. Nah, ini mungkin tercantum dalam kesimpulan yang mungkin tadi saya sampaikan. Contohnya bagaimana kita mengenal satu term, yaitu merawat tradisi yang baik sekaligus mengambil nilai-nilai atau mengadaptasi nilai-nilai yang lebih baik misalnya menjadi semangat kita di situ. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila tidak bisa menjawab secara utuh daripada pertanyaan Ibu Rukmini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, salam sehat. Sami-sami Ibu. Oke. Baik, sangat antusias sekali ya ketiga penanya kita seperti itu. Dan mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Bapak Muhammad Afnan Habibi. Baik, mungkin yang bisa dapat kami sampaikan yakni perihal penjelasan dari Bapak Muhammad Rodin Billah ST, MSc, PhD itu everyday is a learning day seperti itu. Entah itu nanti kita akan belajar tentang tauhid, entah itu kita akan belajar tentang engineer atau belajar tentang mempertahankan identitas serta adab kita. Mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rodin Billah ST, MSc, PhD atas waktunya dan atas segala ilmu yang telah dipaparkan. Sami Mbak Develinda. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Jubaidi SH, SPD MH selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Oding yang telah berkenan memberikan materi di acara yang diadakan oleh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan permulaan, semoga nanti berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang diisi oleh yang kompeten. Dan juga tak lupa kepada para hadirin yang mengikuti kegiatan ini, menjadi kegiatan ini terlaksana atas waktunya yang diberikan, semoga dibalas oleh Allah, serta panitia yang telah menyiapkan dengan baik, semoga terus
bisa terlaksana. Akhirnya Pondok Pesantren Ulul Albab Barijo Yogyakarta bisa dakwah, ikut memberdayakan masyarakat, dan tentu tugas utamanya yaitu pendidikan. Demikian, semoga semua pihak yang telah membantu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mana apa yang diniatkan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tudahhilna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan wal 'afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbul alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Matur nuwun Gus. Matur nuwun Ibu Bibi. Matur suwun sedaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada speakers kami pada sore hari ini. Maybe that's all from us. If we have many mistakes to y'all, pardon me please. And the last we say, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya, sugeng sampun. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Yai. Pamit rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas. Salam datang Mbak Ella. Tinggi. Matur nuwun. Lalu, nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Assalamualaikum. Jalan. Enten nak Matur nuwun Pak Yai. Prof Binti matur nuwun. Alhamdulillah sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak. Matur nuwun. Oh, enten ya, Pak. Berarti kok di sini kok datang? Kok aneh? Oh, berarti sini ada nggak pakai ini, maaf. Di sini maaf. Pamit Bapak. Ya nak, siap. Ya. Matur nuwun. Terima kasih alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak Yai Baidi, Prof Binti Mauna. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin. Generasi muda Islam menatap masa depan di era global. Ye. Matur nuwun. Mohon izin keluar ye, live ye. Assalamualaikum. Sudah direkam sama semuanya. Tadi saya jatuh. Nanti yang dari Korea sama Australia mau tanya.
Videonya dari Ustadz Terima kasih ya Mas. Rekor film. Wait, di kelas dulu Mas. Ini.